Oke, terima kasih. Selamat malam pada rekan-rekan semua. Performance sudah maksimal, kita sudah mampu menjaga konsistensi dalam permainan. Tapi menurut saya masih sesuatu yang wajar karena saya melakukan cukup banyak perubahan ya dalam tim ya. Sehingga kalau kita masih belum menunjukkan sebuah kerjasama yang rapi, sebuah performance yang stabil, kita lepas dari beberapa keputusan yang saya ambil untuk memanfaatkan ya pertandingan-pertandingan yang kita rencanakan ini sebagai ajang untuk melihat hampir semua pemain yang kita punya dalam tim, sehingga itu dimana saya masih sebuah hal yang wajar dan seandainya ada yang perlu disalahkan jelas harus disalahkan pelatih karena saya mengambil keputusan untuk melakukan beberapa perubahan dalam 3 pertandingan yang kita rencanakan. Itu adalah penuh tanggung jawab saya sebagai pelatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya sebagai pelatih pemain meminta maaf pertama karena hasilnya kurang maksimal. Kami secara tim sudah berusaha secara maksimal, tetapi ya hasil memang kurang beruntung. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Hampir semua pemain kita punya ini kita sudah memberikan kesempatan bertanding, kecuali beberapa pemain yang memang dari awalnya kita sudah punya rencana untuk turunkan dalam kompetisi itu. Tapi hampir semua pemain kita sudah bermain. Kita akan melihat pertama kita harus bicara dengan tim medis ya. Tapi boleh dikatakan kita sudah sekitar 7-8 pemain yang kita sudah tahu benar-benar kemampuannya mereka bisa jadi pemain inti atau tidak. Sehingga kita akan melihat bagaimana hasilnya dari tim medis. Ada beberapa pemain tadi yang menyeluruh kondisinya macam Eki, ada Kevin, ada Sutanto. Kita harus melihat bagaimana kemampuan dari mereka. Tapi kemungkinan besar penutupan nanti kita sudah punya sedikit gambaran terhadap komposisi terbaik kita. Hampir semua pemain asing, kalau kita mau menilai kemampuan dari mereka, mereka datang di tengah persiapan kita ya. Mesidoro, Artigas maupun Aram ya, kita sudah menjalankan beberapa kali pertandingan. Kita punya 2 pertandingan, 2 uji coba sebelum kita kompetisi ini. Mereka cerita beliau karena mereka belum gabung dengan tim, sehingga saya rasa sudah fair kalau saya menilai secara seluruhnya. Tapi saya rasa mungkin kalian bisa melihat bahwa Mesidoro itu bisa menjadi nomor 10 kita. Pemain yang dengan kemampuan fisik, dia punya visi bermain cukup baik, mobilitasnya cukup bagus untuk seorang pemain yang baru gabung beberapa hari latihan dengan kita. Tinggal aspek fisik itu sudah pasti, dan menit bermain untuk dia bisa menemukan kemampuan terbaiknya. Saya rasa begitu. Tapi termasuk pemain asing lain, bukan cuma Mesidoro, semua pemain asing kita. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi ya, kita sebagai pelatih kita punya beberapa perencanaan kita. Misalnya kalau kita lihat komposisi pemain kita ya, kita punya di belakang kita punya pemain dengan kemampuan seperti Jaime, Aaron, Andrigo, Fabiano. Kita bisa bermain dengan 4, kita bisa bermain dengan 3. Tapi untuk itu aku butuh latihan ya, yang tidak memungkinkan saya melakukan perubahan di sektor itu karena ya mereka datang dalam proses yang kita sedang berjalan ya, sehingga belum kita punya waktu untuk mereka bisa berkumpul bersama. Termasuk di depan kita bisa duetkan Samsul sama Artigas dengan formasi bisa 3-5-2, 4-4-2 kita bisa saja. Cuma itu tadi mereka datang pas kita sudah sedang berjalan, sehingga sulit untuk saya cari waktu untuk kita bisa akomodir mereka dalam posisi seperti itu. Sebenarnya kita dengan segala hormat ya kepada siapapun yang punya ekspektasi tinggi terhadap tim ini, saya mohon maaf, tapi ini adalah sebuah ajang pramusim. Kalau saya harus cuma selalu turunkan the winning team setiap pertandingan, aku punya 34 pemain, 35 pemain. Saya rasa kapan saya akan punya kesempatan untuk bisa memberi waktu bermain kepada semua, sehingga makna dari nama ini sudah jelas pramusim, tapi saya respect ekspektasi dari siapapun. Makanya tadi dari awal saya mulai pembicaraan ini bicara bahwa seandainya harus ada yang disalahkan, saya harus salahkan. Apapun keputusan dari mau dari supporter, mau dari petinggi klub, kalau misalnya merasa saya sudah ya keputusan yang saya ambil, keputusan yang tidak tepat atau apa, saya siap bertanggung jawab. Tidak ada masalah buat saya. Saya rasa saya bekerja sesuai
prinsip dan ilmu yang saya punya ya. Seandainya ada yang merasa tidak pas saat bukan figur yang tepat berada di sini, dengan sangat hormat saya langsung keluar. Saya diundang, saya pasti disuruh keluar juga, saya akan keluar, no problem. Saya rasa udah biasa ya, karena supporter sangat fanatik di Solo dan kami sebagai pemain berusaha semaksimal mungkin bermain untuk lambang Liga. Saya memang aslinya sebagai winger karena saya di striker hanya saat di timnas saja. Oke, tapi kelihatan beberapa kali agak sulit atau memang lagi capek? Ya saya sendiri mengakui ya, karena fisik saya belum 100% fit karena kan baru juga gabung di tim juga. Kalau saya tidak ada masalah selama ini, selama ini cukup nyaman ya, cukup nyaman, tidak ada kendala apapun. Kalau saya persoalan terbesar misalnya asing lokal, karena mereka terakhir gabung, kita menghadapi Persebaya, kalian lihat sendiri asingnya tidak ada sama sekali ya, tidak ada asing sama sekali. Bali kalau tidak asing tidak ada juga. Tidak ada. Bali juga nggak ada, sehingga itu adalah semua proses awal. Kita semua mengerti aspirasi supporter, tujuan dari supporter adalah pompa kita untuk meraih kemenangan, dan kita tahu bahwa caranya menerima kegagalan mereka dengan kita berbeda. Ya, kita tahu proses yang kita sedang menjalankan, tapi teman-teman pasti lebih emosi, ya, sehingga adaptasi akan terjadi. Saat karena dari supporter pun itu adalah sesuatu yang kita lepas dari bagian proses itu untuk kita mencapai sebuah mental yang lebih kuat ini. Dan saya rasa wajar, makanya kalau saya pribadi saya tidak keberatan kalau lihat teman-teman supporter kecewa atau apa, karena itu adalah rasa kecintaan. Kadang aku pulang ke rumah, istri masak lembat sedikit aja, aku juga kecewa dengan istri. Apalagi supporter ya, apalagi supporter punya rasa cinta kepada klub memiliki tinggi. Saya kalah hormat kepada mereka, kita respect, dan tidak ada satupun orang di dalam tim ini yang kerja setengah-setengah. Pasti kita bersungguh-sungguh, karena selain lambangnya gaji dada, saya selalu bilang bahwa saya berjuang demi keluarga saya. Saya rasa lebih bermakna dari apapun yang ada di dunia ini. So kita pasti selalu komitmen dan respect tidak ada. Mereka tadi kecewa, kita tetap pukul tangan, respect, karena itu adalah bagian dari sepak bola. Kita di bola sudah begitu lama, kita harus memahami hal seperti itu. Kita boleh kita kecewa atau merasa itu adalah sesuatu yang mereka lakukan karena mereka tidak suka kita. Aku sudah 8 bulan di sini. Selama ini dimanapun saya pergi, respect dari orangnya sangat luar biasa. Sampai keluarga saya berani datang sini, tinggal sini karena nyaman dan merasa kita dihargai. So kita memberi hormat, respect kepada teman-teman semuanya. Janji kita cuma satu, bekerja lebih bagus lagi, mendapatkan lebih baik. Cuma itu saja yang kita salah. Saya juga teman-teman jangan lupa bahwa saya seorang asing juga di sini, sehingga saya pernah juga mengalami proses adaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia. Tidak mudah, jujur tidak mudah. Mungkin sekarang lebih mudah dibanding zaman saya dulu ya, karena sekarang makanya gaya hidup orang Indonesia jadi ada sedikit keparatan ya setelah mulai masuk, sehingga proses adaptasi mereka lebih baik. Kalau saya milih cuma satu saja, tema asing kita perlu cuma latihan rutin bersama dengan komposisi kita sesungguhnya. Misalnya jauh hari kita punya Messi Doro, kira-kira kan nanti jauh hari dengan Messi Doro umpan-umpan yang tadi dikasih kepada sayapnya, jauh hari bisa hidup atau tidak. Sama-sama mereka punya potensi, mereka punya potensi itu, pengertian sesama mereka. Saya rasa kita pasti akan ketemu itu. Kita punya pemain asing, saya rasa kemampuan mereka ya, kita bukan kelas lengkap ya, mungkin Persis Solo tim Sultan ya, orang bilang tim Sultan, tapi boleh dikatakan persiapan kita musim ini berbeda dibanding musim kemarin. Teman-teman mungkin bisa merasakan hal seperti itu. Karena materi yang kita punya ini, jujur, saya sangat optimis kita akan menjadi sebuah tim yang sangat kuat sekali, sangat kompetitif dan sangat kuat. Saya bicara pemain asing, bicara pemain lokal juga. Karena materi yang kita punya ini cukup merata, tapi kita masih punya kendala fisik kita masih belum prima untuk tampil di kompetisi. Pertandingan demi pertandingan yang akan membuat mereka
menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau teman-teman semua bilang voting ini masih ini, saya setuju dengan semua yang kalian sampaikan. Saya sebagai pelatih juga menilai seperti itu. Tapi saya tahu bahwa begitu pramusim dan kompetisi jauh berbeda. Tinggal teman-teman melihat klub-klub yang pernah menjadi juara Liga Indonesia, pramusim, Piala Menpora, Piala Presiden, bagaimana mereka di kompetisi nanti. Ada sebuah perbedaan yang sangat besar. Saya selalu ambil contoh PSMS yang pernah tampil di final kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu di Liga nanti dia degradasi. Makanya apa yang kalian lihat sekarang ya, yang membuat teman-teman di luar sangat kecewa, sama kan karena apa? Mereka cuma lihat apa yang ada di depan mata mereka. Tapi saya setiap hari dengan mereka, saya tahu apa yang mereka bisa berikan kepada saya, dan saya tahu kemampuan mereka sesuai. Makanya saya sangat yakin dan saya sampaikan kepada kalian bahwa tim Persis Solo akan menjadi sebuah tim yang sangat luar biasa kuat. Apalagi kalau kita bermain di sini, karena kita bisa merasakan atmosfer yang supporter kita menciptakan kepada lawan seperti apa. Makanya saya punya keyakinan itu. Saya sebagai pelatih 20 tahun pengalaman cukup banyak ya. Mungkin orang bisa bicara, oh momen jaya atau apa, aku 54 tahun. Aku masih sangat muda, cuma aku jadi pelatih lebih awal ya. Sehingga saya pengalaman sangat luar biasa banyak, dan saya yakin tim ini akan menjadi sebuah tim yang sangat kuat. Coba bayangkan tim kita sekarang ini ya, contohnya. Kita di belakang kita punya Jane, Fabiano, Andre, Aaron, kita punya Abdu, kita punya Eki, kita punya Rian. Terus ada anak kecil tadi yang main di wingback kiri, kan lihat tadi siapa? Julius. Nah, terus di tengah Taufik, Sultanto, Messi, Ara Penta, Bagas, Sultan belum main, Ganu. Terus di depan kita punya Jauhari, kita punya Samsul, kita punya Kevin, kita punya Gavin. Materinya cukup baik, menurut saya cukup baik, menurut saya. Ya, dan kita akan punya sebuah tim yang sangat kompetitif. Dan kebetulan pemain-pemain kita itu umurnya kita perekrutan pemain itu 24 masih bilang supaya anak-anak yang bertenaga dan fighter. Tapi kalau saat ini saya bicara seperti itu cuma sebuah kata, karena kenyataannya di lapangan teman-teman belum melihat. Tapi saya yakin kita akan mencapai itu karena kita sedang menjalankan sebuah proses. Makanya saya pasang badan kalau ada orang yang mau salahkan siapapun, karena semua 3 pertandingan ini semua murni keputusan saya sebagai pelatih untuk mengajak formasi supaya saya tahu apa yang pemain disampaikan kepada saya pada saat pertandingan tersebut. Sesimpel itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.